Datang kembali dalam kelas copywriting. Kali ini kita akan membahas tentang headline, tagline, dan body copy. Oke. Dalam membuat sebuah copywriting, kalian harus temukan unique selling proposition atau USP dalam produk yang ingin kalian pasarkan. Ya. Kalau kalian mau pasarkan handphone, ada banyak beragam produk handphone, tapi kenapa orang mengincar iPhone? Ada banyak coffee shop di sekitar tempat tinggal kita. Kenapa yang ramai yang itu gitu? Pasti ada unique selling-nya. Rasa barangkali, atau harganya yang murah, atau kemasannya oke gitu. Jadi kalau ditenteng-tenteng keren gitu kan. Ada banyak hal yang bisa kalian tampilkan dalam mencari headline. Ini yang sering kemudian kalau dalam tugas akhir nanti kalian memilih satu subjek penelitian gitu kan, nanti akan ditanya, kenapa sih kamu milih ini gitu. Ada kekhasan apa gitu. Ada banyak merek kacamata, ada banyak merek handphone, ada banyak merek sepatu. Kenapa kamu pilih yang ini? Desainnya keren barangkali. Atau lagi promo. Beli 2 gratis 1, jadi dapat 3. Orang yang tadinya nggak niat, jadi niat beli, lumayan satunya buat keponakan atau apa, buat pacarnya barangkali gitu kan. Biar seragam gitu. Kemudian tawarkan juga keuntungan yang rasional, benefit yang rasional. Ini saya iklan yang lama nih, iklan Panther. Jadi kalau pakai Panther dulu katanya irit, kenapa? Karena harga solar itu murah. Gitu. Saya nggak tahu sekarang harga solar, biosolar itu berapa. Jadi kamu berikan keuntungan yang rasional, tawarkan. Kalau pakai produk ini, kamu akan mendapatkan mudah mendapatkan pengaruh atau mendapatkan simpati dari teman-teman, atau kamu akan terlihat lebih keren. Tapi yang rasional, umpamanya beli ini kamu akan hemat listrik karena handphone ini baterainya tahan lama. Beli ini spare part-nya gampang, layanan purna jualnya mudah. Kan percuma kita beli barang kemudian ketika bermasalah servisnya susah, spare part-nya harus nunggu dari Singapura pokoknya gitu. Nah ini tawaran-tawaran yang rasional benefit gitu. Oke, nah ini hati-hati menggunakan jokes dalam sebuah periklanan.
humor memang sesuatu yang gampang diterima, rileks dan sebagainya. Tapi hati-hati, tidak semua orang bisa menerima humor tersebut. Ada humor-humor yang sifatnya kontekstual gitu. Ada ini seperti ini deh. Ini kayaknya Bagas ini ya, komika bukan? Ini stand up komedian Bagas bukan? Bukan, Pak. Iya, stand up komedian kan gitu. Dia menggunakan Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya. Jokes-jokesnya itu jokes-jokes yang food vlogger, saya food vlogger. Food vlogger. Oh, keren. Apa YouTube? Nanti saya subscribe. TikTok, Pak. TikTok. Oh, TikTok. Saya belum main TikTok nih. TikTok saya di TikTok. Oh, TikTok. Nanti saya ganti handphone dulu biar bisa mainin TikTok. Iya, di TikTok. Oke. Ya, tadi soal stand up comedian. Rata-rata sekarang di iklan di TikTok, Pak. Di TikTok ya? Iya. Brand. Saya nggak tahu. TikTok itu ada durasi nggak ya? Ada durasi nggak, Bagas? Batas durasinya? Bagas, TikTok ada batas durasi nggak? Putus Pak, kenapa Pak? Ada batas durasi nggak? Kayak di YouTube gitu kan? Pamannya saya mau mengunggah video perkuliahan ini di TikTok gitu. Bisa nggak? Oh, dia maksimal 1 menit Pak. Pendek sih durasinya. Tapi kalau di atas 1000, kalau di atas 1000 followersnya ditambah 3 menit sama TikToknya. Oh, oke. Oh, berarti tergantung followers ya. Oke, terima kasih. Ya, balik lagi ke tadi humornya komika itu harus relate dengan audiens ya. Kalau enggak orang nggak pecah, nggak ketawa gitu. Tapi apa yang di sini bisa menjadi humor di tempat lain belum tentu gitu kan. Umpamanya dark joke gitu, joke yang yang bernuansa negatif, salah dan sebagainya, itu kan buat kalangan tertentu itu kan lucu gitu. Tapi ditampilkan secara terbuka itu akan menimbulkan masalah gitu. Nah, begitu pula dalam iklan. Kalau kalian memilih jokes, harus hati-hati jokes yang umum lah. Umpamanya saya ambil iklan apa nih? Iklan rokok ya? Iklan rokok punya? Yang jin ini. Iya Pak, rokok. Rokok Jarum 76 ya kalau nggak salah. Iya. Meskipun ikonnya kemudian dipakai di iklan kulkas jin. Jarum 76 Pak, itu jarum. Betul ya. Iya, dia menggunakan ya ini jokes humor yang yang memang sudah umum. Ada jin kemudian bisa memberikan 3 permintaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi hati-hati menggunakan humor gitu. Oke, kemudian cari slogan yang memorable gitu. Yang orang langsung ingat begitu just do it gitu. Udah ingatannya ke Nike gitu. Orang pintar minum gitu. Tolak angin. Buat anak kok coba-coba gitu ya. Nyaklon cap apa gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Ada apa lagi ini yang apapun makanannya minimal botol sosro Pak. Iya, itu
Ada yang kenal ini kan? Jadilah menjadi bagian dari kebaikan. Aqua, Pak. Eksis. Eksis Aqua juga. kayaknya. Emang eksis juga ya? Betul. Eksis itu yang Saya hal ini iklannya Nusa itu kartun yang di YouTube. Oh, Nusa yang kartun. Nusa Rara. Iya, tapi ya itulah hal-hal yang bikin itu. Itu kan soal menjadi bagian dari kebaikan. Seolah-olah kalau ikut dia kita akan menjadi baik lah. Gitu. Nah, ini penting untuk mencari sebuah slogan yang memorable, yang orang langsung ingat. Gitu. Apapun makanannya, minumnya, ya. Gitu. Oke, nah ini kan. Jangan lupa tampilkan juga produknya di iklan tersebut, kecuali produk-produk yang sudah top mind gitu. Top mind kayak tadi gambar yang saya tampilkan untuk kuis itu kan, itu iklan apa coba? Ada yang ingat nggak? Gambar tadi yang saya tampilkan buat kuis tadi. Iklan Coca-Cola. Coca-Cola gitu kan, itunya kecil produk. Bahkan ada banyak iklan yang tidak menampilkan produknya, tapi sekali lagi itu brand-brand yang top mind gitu. Kalau brand yang belum, baru pengenalan, jangan coba-coba gitu. Tampilkan produknya dengan jelas gitu. iPhone itu cukup gambar apel yang sudah dimakan separuh, itu orang udah tahu gitu. Oke, nah kemudian ketika kita membuat sebuah campaign, kita harus punya big idea, ide besarnya sama. Jadi terlihat sama. Ini saya umpamanya contohkan pada iklan Aqua. Iklan Aqua yang tagline-nya tempo hari tentang fokus. Ada banyak versi kan iklan Aqua tentang fokus. Ada Narji disandingkan sama Sandi Sandoro gitu kan. Itu kan jokes juga gitu. Ada orang masuk ke swalayan, kemudian pas ke parkiran dia salah bonceng gitu. Nah, itu intinya kan dia bicara bahwa Aqua dapat memberikan fokus. Kenapa? Karena dalam air mineral Aqua itu katanya mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh otak dalam membuat manusia kemudian menjadi fokus. Atau pada iklan rokok Emile, boleh berganti-ganti iklannya, tapi tone-nya sama. Kenapa? Karena dia diikat oleh ide besar yang sama. Ya, ini contoh saja, ada beberapa iklan yang menggunakan iklan luar ruangan menggunakan kecanggihan teknologi. Namanya iklan shampoo gitu kan. Itu menggunakan LED, layar LED, dia taruh biasanya di ini, saya belum tahu, saya belum pernah ke MRT. Di stasiun MRT itu ada layar TV, kemudian ada perempuan kayak Tasya gitu, rambutnya tergerai gitu kan. Nanti begitu ada kereta lewat, rambutnya seperti tertiup, terguncang oleh angin yang ditimbulkan oleh kereta itu. Terus kemudian mendadak kusut,
kemudian dia sisir pakai jari, rapih lagi gitu. Nah, ini iklan sampo tentu saja itu. Iklan sabun pencuci rambut sampo. Nah, itu iklan-iklan interaktif. Ada banyak iklan seperti itu yang sekarang banyak dibuat, terutama di Eropa. Gitu. Iklan yang bisa tentu saja dengan kamera, kemudian dia bisa berinteraksi, bisa ngomong gitu dengan orang yang melihatnya. Itu banyak iklan-iklan keren seperti itu. Kemudian ada iklan yang modelnya virtual gitu. Jadi dapat 3 dimensi. Orang lagi duduk di halte tiba-tiba kaget karena ada harimau keluar dari layar kaca gitu. Itu sesuatu yang luar biasa akibat kecanggihan teknologi. Oke, headline. Headline yang efektif adalah yang memiliki stopping power, membuat orang berhenti untuk menatapnya. Membuat orang tergelitik untuk membaca secara terus-menerus gitu. Tentu saja ini juga harus informatif sesuai dengan tujuan dari periklanan tersebut. Oke, nah ini juga humor. Pick up 5 times more woman than Lamborghini. Gitu. Ternyata ini mobil apa? Carry kalau zaman dulu. Ya. Lamborghini boleh keren gitu kan, tapi dia cuma bisa angkut satu perempuan, satu cewek, satu pacar. Gitu. Tapi kalau bisa ngambil banyak sekaligus gitu kan. Oh iya, keren nih Pak, keren. Ininya sederhana, idenya sederhana, sangat sederhana. Oke, dalam pembuatan headline. Oke, sebelum masuk ke situ, apa sih headline gitu kan? Kalau di media dalam berita itu, headline itu judul yang menonjol, judul besar. Nah, dalam iklan juga sama gitu, adalah sesuatu yang yang kita tonjolkan untuk menarik perhatian audiens. Gitu. Nah, yang kita tonjolkan kemudian apa itu? Apakah tadi saya bicara tentang harga, atau produknya, kekuatan dari spek produknya dan sebagainya. Oke, siapa nih? Iris baru bangun kali Iris. Iris baru bangun. Oke, dalam membuat headline untuk menonjolkan tadi orang agar ngeh dengan apa yang kita iklankan. Salah satu yang disarankan adalah menggunakan angka. Headline di sini yang jadi headline apa? Ini, Super Shopping Days. 9,9 Super Shopping Days. 9,9 itu
Iya 9 September. Ini banyak dalam iklan-iklan marketplace menggunakan angka. Menawarkan manfaat ganda. Aplikasi Gojek itu kan nggak sekedar, kalau sekarang apalagi nggak sekedar ngantar jemput kita, tapi ngantar barang, bisa buat melakukan pembayaran bahkan. Nah, sekarang banyak aplikasi yang punya aplikasi pembayaran sendiri, sehingga kita kadang-kadang harus punya GoPay, punya OVO, punya link atau apalagi banyak lah, karena masing-masing merchant punya kerjasama pokoknya, masing-masing alat pembayaran payless itu menawarkan promosi yang gila-gilaan, sehingga kita kadang-kadang sudah punya GoPay pokoknya, karena di merchant ini kalau beli pakaian pokoknya, kalau pakai OVO akan lebih murah, diskonnya lebih banyak. Terpaksa kita download karena ingin mendapatkan yang lebih murah. Oke. Nah, tunjukkan urgensi dari barang yang kita tawarkan. Beli sekarang, besok sudah naik 50%. Itu kan orang banyak gitu, mumpung lagi diskon beli. Akan dipakai atau enggak, yang penting beli dulu, punya dulu kan gitu. Banyak orang kemudian terbujuk oleh model iklan seperti itu. Atau masker gitu yang lagi ramai. Ya boleh beli yang murah, tapi resikonya nggak dijamin, Pak. Terkait kesehatan biasanya orang akan membeli gitu, orang akan takut masker saya mahal, tapi bisa menyaring menghindari penyakit sampai sekian persen. Oke, nah ini terkait dengan data. Minum suplemen ini dalam seminggu kamu akan tambah cabi. Nggak ada yang mau beli tuh. Perempuan biasanya pengen lebih kelihatan kurus dibanding cabi. Betul Pak, biasanya Pak. Biasanya. Tapi tetap harus ada pencapaiannya. 1 bulan turun. Iris, dengerin Iris. 1 bulan turun sekilo, 2 bulan turun lagi terus gitu. Daripada kamu menjanjikan minum suplemen ini dalam waktu dekat akan turun berat badan. Nggak jelas waktu dekatnya kapan dan turunnya berapa. Nah, kalau disampaikan tadi detail pencapaiannya, ini kan tentu saja hasil sebuah riset. Ya nggak, kita nggak boleh sembarangan asal-asalan menampilkan dalam seminggu, dalam sebulan berat badannya turun sekilo, nggak boleh gitu juga. Tapi itu memang merupakan sebuah hasil yang didapatkan oleh riset laboratorium. Oke, gunakan pikiran rasional untuk pendekatannya. Ini juga iklan yang keren buat saya. Kebaca nggak? Ya gedein. Dibaca, Pak. Ayo, bacanya apa? Baca, Pak. Think about it, the first cost more. Maknanya? Think about it. Ayo, pikirin lagi kalau mau
pikirin lagi kalau mau cerai karena bayar lagi. Divorce itu apa ya? Bayar lebih. Iya, apa maksudnya? Pikirkan kembali. Kalau misalnya cerai, ntar kamu harus beli cincin lagi gitu kan maksudnya. Emang kalau cerai harus kasih cincin gitu. Kalau ada yang bisa ini nggak? Ada yang Iris atau ini Ferdi pertama. Divorce bukannya Nih, cerai blow ya? mind gitu nih Pak. Betul. Divorce. Iya Iris cerai. Berpikir lagi. Belum juga nikah, Riz. Berpikir lagi sebelum cerai karena biayanya mahal gitu, Pak. Biaya apa sih? Ya pokoknya gitu loh, Pak. Biaya pernikahan. Nah, biaya pernikahan. Nah, itu biaya pernikahan. Kenapa dilamakan dengan berlian? Berlian itu mahal. Kita kan nikah mahal tuh, udah ngasih berlian di gedung mewah, di hotel mewah kayak Atta kemarin kan gitu. Tiba-tiba 3 bulan cerai gitu. Siap. Cerai gitu. Ayo pikirin lagi. Orang nikahnya udah mahal-mahal gitu. Nah, ini kan Pak Prabowo datang, Pak Jokowi. Iya. Nah, ini kan gitu, makanya pikir lagi deh gitu. Iklannya iklan berlian. Berlian kan sesuatu yang mahal, mewah, mulia dan sebagainya gitu kan. Ya iklannya cocok. Kenapa ini? Karena ini cincin, biasanya ini modelnya cincin pernikahan kebetulan gitu. Dan itu mengajak orang berpikir secara rasional. Ingat lagi deh gitu. Udah mewah, mahal-mahal. Oke, kemudian pendekatan yang berikutnya mengingatkan konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi boleh saja kamu beli cat ini dapat payung gitu kan, tapi bocor, tetap masih bocor kan, bocor. Atau buat anak kok coba-coba gitu. Boleh kamu beli produk lain silakan. Gitu. Tapi resiko tanggung sendiri, anaknya ntar kenapa-kenapa. Mending beli produk saya, mahal sedikit nggak apa-apa gitu namanya gitu kan. Tapi dijamin gitu, keselamatan atau kesehatan putra-putrinya. Ini model-model gitu. Menampilkan, mengingatkan pada konsekuensi yang akan ditanggung oleh audiens kalau tidak membeli produknya. Oke, kemudian ini penting dalam sebuah iklan menggunakan nama selebritas. Kadang-kadang meski sudah terkenal juga namanya tetap harus dituliskan. Kalau di TikTok banyak yang menggunakan artis atau biasanya cukup media influencer ya tugasnya. Kalau di TikTok justru jarang Pak artis. Sekarang karena kan di TikTok gampang viral Pak video. Jadi banyak kan iya. Banyak kan ya orang-orang biasa sih. Kayak dia bayarnya nggak mahal juga kan untuk biaya red cardnya itu. Kamu pernah di endorse? Pernah Pak. Tukang apa gitu makanan? Makanan, brownies, terus semprotan rambut. Pak dia mah makannya mie ayam dulu Pak. Hah? Iris ini kenapa sih Iris? Makanya mie ayam mulu Pak, lihat aja kontennya Mocha Bagas. Mie ayam. Enggak Pak, bohong. Chef tapi kita dia mie ayam, kreatif Pak, saya akuin soalnya dia ngebantu UKM gitu. Nggak usah baik di depan aku dari nggak usah baik depan aku.
bikin juga dong. Bagus dong, dibagus-bagusin. Oke, headline yang baik bisa langsung mendapat perhatian tadi, stopping power. Jadi judul yang baik itu judul iklan. Langsung mendapat stopping power. Mengarahkan boleh Pak di follow Pak. Boleh di follow, boleh di follow. Kekuatan berimbang antara sinergi organisasi. Ini Pak, ya di follow boleh teman-teman. Saya belum punya TikTok ntar. Oke, ini salah satu contoh yang saya sampaikan tentang headline. Headline-nya Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, tanggal 11 ya, 11 November biasanya. Nah, ini menampilkan apa yang tadi saya uraikan tadi, menggunakan angka gitu. Terus ada urgensinya terkait harga yang murah, dan itu hanya pada tanggal segini sampai tanggal segini. Ada menampilkan selebritas, apa ini, Dian Sastrowardoyo. Tentu saja di sini ada mengajak berpikir rasional karena harganya yang murah. Oke, keuntungan headline. Ini menjadi salah satu ragam headline yang banyak ditampilkan. Menampilkan keuntungan kalau kita menggunakan produk atau jasa yang kita iklankan. Ini terkait dengan tadi, ini juga sama, ada menggunakan angka gitu kan, mengajak berpikir rasional, urgensinya ada gitu. Nah, ini model informatif news headline, year end clearance sales gitu. Adanya di akhir tahun. Ini juga menggunakan perpaduan tadi antara angka, berpikir logis, urgensi, dan sebagainya. Oke, selected headline. Seakan-akan Anda menerangkan iklan atau promosi Anda untuk orang-orang tertentu. Ini audiensnya yang kita pilih sangat segmented. Motor gitu. Ada motor yang mungkin didesain khusus lebih pada mengarah ke perempuan. Dari sisi warna, dari sisi bodinya nggak terlalu gede, gitu kan, yang ramping, yang enteng. Nah, ini saya tampilkan contoh iklan link aja. Jadi, seakan-akan ini memang diperuntukkan untuk para pengguna Samsung Galaxy. Oke, ini headline berdasarkan curiosity, bikin orang penasaran. Ini banyak nih iklan kayak gini, penghasil 10 juta per bulan, income pasif, katanya. Bangun tidur rekeningnya udah nambah 10 juta tiap pagi. Ngajak tuyul. Iya, ngajak nyara tuyul atau apa, saya nggak tahu. Kan gitu, ini tadi iklan pelangsing gitu kan. Iklan ini nih, rambut nih, saya biasanya paling tergoda kalau lihat iklan dalam sekian bulan rambut tumbuh gitu. Saya makin rontok dulu di zaman muda sih, rambut saya kayaknya Bagas panjang rambutnya, kayak Bagas gitu panjang. Iya Pak.
Gimmick headline. Gimmick headline itu termasuk tadi itu, yang ini juga agak sifatnya gimmick. Nih, think about it. Divorce cost more. Agak gimmick. Ini iklan Apple Absolute Power Corrupt. Enjoy gitu. Kenapa Apple menampilkan ini? Ya Apple memang punya segalanya, punya kekuatan, tapi ya nggak apa-apa gitu, kata Apple, memang saya punya kekuatan gitu. Ini sebenarnya ini apa namanya, ungkapan yang sangat terkenal gitu. Power tend to corrupt, gitu. Absolute power is corrupt. Gitu. Jadi kekuatan itu cenderung untuk menjadi korup, tapi kekuatan yang absolut udah pasti korup. Nah ini Apple dengan percaya diri mengatakan bahwa ya memang kekuatan yang korup memang, tapi saya memang punya itu. Gitu. Tentu saja bukan dimaksudkan bahwa Apple itu corrupt, tapi Apple ingin menunjukkan bahwa dia produknya sangat leading. Oke, ini iklan yang menyerang membuat orang menjadi takut, khawatir dan sebagainya. Menakut-nakuti audiensnya. Oke, kalau nggak pakai masker, saya tunggu di ruang IGD gitu. Itu kan nakut-nakuti orang. Pakai masker seharian bikin jerawat mudah tumbuh. Maka pakailah krim wajah merek gitu. Kan sekarang gitu. Ada yang bermasalah dengan masker, pakai terus tumbuh jerawat gitu. Yang jelas sih masker akan menurunkan daya konsentrasi kalian gitu, fokus. Kenapa? Karena terkait dengan oksigen tadi. Kita butuh oksigen, tapi kan perolehan oksigen kita terbatas, tertutup oleh masker. Oke, kemudian menggunakan kalimat tanya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Anda menjadi bagian orang penting. Iklannya produk handphone. Jadi seolah-olah kalau pakai handphone ini kamu bagian dari orang penting. Padahal sih yang enggak gitu. Oke. Quotation headline. Nah, ini kenapa waktu di awal saya bilang seorang copywriter itu harus punya perbendaharaan quotation, kalimat-kalimat bijak, peribahasa. Ini sangat berguna untuk digunakan dalam headline. Kita bisa plesetkan tadi kayak Apple itu absolute power corrupt. Oke, ini yang digunakan oleh Starbucks. If your coffee isn't perfect, well, make it over. If it's still not perfect, make sure you are in Starbucks. Jadi, dia ingin meyakinkan audiensnya bahwa kalau kamu pengen kelihatan sempurna dengan kopimu, ya datang ke Starbucks. Nah, orang kemudian kan pakai Starbucks itu kan kemudian tidak hanya sekedar ngopi, tapi gaya hidupnya. Makanya kemana-mana nenteng tumbler Starbucks. Ya kan, isinya kopi kapal api, orang nggak tahu juga kan.
Siapa yang punya tumbler Starbucks yang kemana-mana bawa tumbler Starbucks gitu kan? Nggak punya, Pak. Saya nggak punya. Kamu harus endorse dulu, Bagas, Starbucks. Mudah-mudahan sih, Pak. Iris punya banyak, Pak. Iris. Martabak. Iris suka perawaannya Starbucks. Martabak, betul. Seneng banget Bagas. Parah Bagas, parah. Oke, comment headline. Ini apa? Komen yang sifatnya merintah gitu. Ya beli sekarang, kalau enggak kayak gitu-gitu lah. Mengajak. Ayo jadi bagian kebaikan untuk melindungi bumi kita gitu dengan tidak menggunakan sedotan plastik. Gitu. Mana-mana bawa sedotan stainless maunya gitu. Saya pernah coba juga bawa sedotan stainless kemana-mana gitu. Lama-lama capek juga. Betul. Tapi sebenarnya sama aja sih, Pak. Sama aja gimana? Iya, sama aja. Kalau stainless kan pabrik ngeluarin asap juga, Pak, buat sedotan itu. Makin banyak orang gunain stainless, pabrik-pabrik semakin banyak. Makin banyak. Iya, kalau gitu pilihannya ini eceng gondok. Bedanya kalau yang stainless rusak udara, kalau yang plastik ngerusak tanah. Bedanya itu aja. Yang benar minumnya pakai langsung mulut aja, Pak, kayak tradisional. Iya, tapi kan ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa minum pakai mulut.